Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh sangat bersuka cita ya, buat kesempatan yang selalu Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita boleh beribadah, menikmati hadirat Tuhan, untuk kita boleh melayani, dan secara khusus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Three Marks of a True Disciple. Three Marks of a True Disciple. 3 hal yang menandai seseorang itu murid sejati. Dan saya memulai khotbah ini, kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah pertanyaan mengapa. Mengapa pemuridan itu menjadi penting dan urgent sifatnya? Karena yang pertama, Tuhan Yesus sendiri melakukan pemuridan dengan memanggil 12 para murid. Tuhan Yesus telah memilih, melatih para murid dengan begitu baiknya. Ia mengajarkan Injil dan teologi kepada mereka. Ia mengajarkan cara hidup yang baik, mengajarkan dan menunjukkan bagaimana berdoa, bagaimana memaafkan, bagaimana saling memaafkan dengan kerendahan hati kepada mereka. Ia memberikan ajaran-ajaran moral kepada mereka. Ia menerangkan hal-hal yang akan datang kepada mereka. Kita tahu bahwa tidak ada ajaran yang lebih agung, lebih mulia, lebih dahsyat selain daripada apa yang Yesus ajarkan. Ajaran moral yang diajarkan oleh Tuhan Yesus begitu berharga, begitu tinggi nilainya. Kita diajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang setuju katakan amin. Balas kejahatan dengan kebaikan. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi pakai batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Bercanda. Iya kan? Iya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya kan? Diajar kita untuk mengampuni orang yang bersalah bagi setiap kita. Siapa di sini yang pernah disakiti? Semuanya. Siapa yang pernah menyakiti? Oh sama aja berarti, udah lanjut aja deh. Ya kan? Kita tahu ya, sangat kecewa rasanya kalau kita disakiti. Tapi beruntung sekali ya, kita punya Tuhan seperti Yesus yang bukan agung ajarannya, tapi agung perilakunya. Dia memberikan model ya bagi setiap kita untuk kita boleh ikuti, kita teladani. Sepanjang kehidupan Yesus, semua hal yang dia lakukan sangat layak dan bisa untuk dicontoh. Bahkan ketika dia disalibkan pun, dia masih menyatakan kebaikan dengan berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia sungguh sangat disakiti, dia sungguh sangat dikecewakan, tapi dia mampu melepaskan pengampunan. Itulah cara terbaik untuk kita terbebas dari yang namanya stres, depresi, atau sakit hati, yaitu melepaskan pengampunan. Dan memang tidak ada untungnya kita menahan kebencian, rasa sakit hati, amarah, apalagi mengentertainnya. Sama sekali nggak ada keuntungannya. Ya kan? Kepahitan, dendam, ya kan? Kebencian itu semua sampah. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Yang setuju katakan amin. Wih, keren kali ini. Ya kan, hati kita bukan tempat untuk sampah. Ya kan, tempatkan sampah pada tempatnya, bukan di hati kita. Hati kita untuk hal-hal yang baik. Hati kita untuk hal-hal yang mulia. Ya kan, makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini, ku kan menari. Beda server. Ya kan? Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus, bukan hanya dengan kita cakap mengajarkan apa yang Yesus ajarkan atau menguasai kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi bagaimana kita cakap menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus dengan kita memperagakan kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Iya.
penuh dengan belas kasihan. Banyak orang yang Tuhan Yesus tolong 2000 tahun yang lalu. Ya kan, begitu juga dengan kita. Kalau ada orang yang sakit, ya kan, nggak mampu untuk beli obat, butuh uang 100.000, kita mampu, kasih dulu uangnya. Ya jangan hanya berdoa saja, udah doa panjang-panjang pakai bahasa roh lagi terus nggak ditolong. Ya kan? Ya kan, kurabara saku kurata-rata. Nggak ada apa artinya kalau kita nggak berbelas kasihan, nggak menunjukkan, ya, nggak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita melakukan pemuridan? Mengapa pemuridan itu sesuatu yang kita anggap penting sekali dan urgent, mendesak? Karena Tuhan Yesus melakukan pemuridan. Dia memuridkan 12 para murid, meskipun ada satu orang ya yang berkhianat. Tapi jangan mengesankan atau menyimpulkan bahwa Yesus itu gagal. Yang gagal itu bukan Tuhan Yesus, tapi siapa? Yudasnya. Ya kan? Yudasnya yang gagal. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan atau melakukan yang terbaik buat para muridnya. Dia sudah melakukan yang terbaik pada para murid. Dari semua poin yang penting tadi ada hal yang jauh lebih penting. Yaitu ini yang harus diingat. Yesus bukan hanya sekedar membagi pengajaran kepada mereka, tetapi membagi hidupnya bagi mereka. Tuhan Yesus menghidupi apa yang Ia ajarkan dengan membagi kehidupannya bagi para murid atau setiap kita umat manusia. Sehingga setiap kita yang harusnya mati menjadi hidup. Yang harusnya mati menjadi hidup. Dan hanya hidup yang berasal dari Allah yang bisa menghidupkan setiap kita. Jadi kalau Yesus tidak Allah, bagaimana mungkin Dia bisa memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita? Nggak mungkin. Jadi itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Dia mati supaya setiap kita boleh memperoleh kehidupan. Jadi ini sesuatu yang sangat bernilai. Dan inilah letak dari keunikan dari kekristenan. Terletak pada ajaran dan pribadi atau karya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang paling utama dari semuanya adalah ketika Dia memberikan kehidupan bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang Kristen, kita harus mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus kita para hamba Tuhan atau para teolog. Kita tugasnya bukan hanya sekedar bagaimana menguasai doktrin atau teologi. Tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Tuhan atau hamba Tuhan lewat kehidupan kita. Kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk menjadi theology lovers, but Jesus lovers. Kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk menjadi theology lovers, tapi Jesus lovers. Gagalnya seorang teolog bukan karena dia nggak mampu untuk menguasai semua doktrin atau teologi, tapi karena dia tidak menghidupi apa yang dia pelajari. Saya ulangi. Gagalnya seorang teolog bukan karena dia tidak mampu untuk menguasai semua doktrin atau teologi, tapi karena dia tidak menghidupi apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui. Untuk apalah pada akhirnya kita tahu semuanya? Ya kan, bisa menjelaskan semuanya. Tapi pada akhirnya kita menjadi orang yang hanya tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Ini kan omong doang. Hanya bisa ngomong. Nggak ada artinya. Nah, kedua, mengapa pemuridan itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena hal memuridkan itu adalah perintah Yesus. Bahkan tertera dalam amanat agung. Di mana kita diperintahkan bukan hanya untuk memberitakan Injil, tetapi membawa setiap orang yang percaya kepada Injil untuk menjadi murid Yesus. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ini tertera dalam amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi muridnya Tuhan Yesus. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat urgent. Karena apa? Tertera dalam amanat agung. Jadi kita tidak mengindahkan perintah Tuhan kalau kita tidak menjadi gereja yang memuridkan. Sekali lagi, kita tidak mengindahkan
perintah Tuhan kalau kita tidak menjadi gereja yang memuridkan. Kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang memuridkan, kita tidak mengindahkan perintah Tuhan. Yang ketiga, mengapa pemuridan itu penting? Karena untuk mengenal dan menjadi seperti Tuhan Yesus itu bukanlah sesuatu yang instan atau singkat. Sekali lagi ya, karena untuk mengenal dan menjadi seperti Tuhan Yesus itu bukanlah sesuatu yang instan atau singkat. Jadi butuh waktu yang panjang, butuh komitmen yang kuat untuk kita boleh mengenal dan mengenakan pribadi Yesus dalam kehidupan kita, karakter Yesus dalam kehidupan kita. Itulah alasan mengapa kita terus mau dimuridkan atau gereja melakukan pemuridan. Menjadi murid yang bahkan memuridkan. Untuk itu gereja dalam berbagai kesempatannya haruslah mengingat panggilannya, yakni memuridkan. Karena tugas kita bukan hanya untuk mengajarkan Injil, melainkan juga untuk menaati Injil dan membagikan spirit ini bagi setiap orang percaya. Jadi tugas kita bukan hanya sekedar mengajarkan Injil, melainkan juga mentaati Injil dan membagikan spirit ini bagi setiap orang percaya. Injil itu bukan hanya sekedar untuk diakui sebagai sebuah kebenaran yang berasal dari Allah, tetapi sesuatu yang sangat dalam dan kaya dalam menyaksikan tentang siapa Allah, karya Allah bagi setiap kita. Untuk itu orang Kristen harus menjadi murid, dan esensi menjadi murid adalah belajar, belajar untuk memahami dan menghidupi ajaran Sang Guru Agung. Untuk itu, perihal mengikuti Yesus itu bukan sesuatu yang tadi ya, instan atau singkat waktunya. Pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 19, ketika ia memanggil murid-murid yang pertama, dia berkata begini, ikutlah aku. Dalam bahasa asli itu digunakan present tense, kala kini. Artinya apa? Untuk mengikuti Yesus dibutuhkan sebuah komitmen dengan jangka panjang untuk pemuridan Kristen dan untuk kehidupan baru di dalam Kristus. Dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat, dibutuhkan jangka panjang sampai Tuhan memanggil setiap kita. Kesetiaan pribadi kepada misi dan pengajarannya, inilah yang menjadi tugas kita. Pengabdian seperti itu mengharuskan mereka terus menjadi seorang murid, belajar bagaimana untuk hidup dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, untuk itu perlu bagi setiap kita memahami apa sih ya arti menjadi murid. Nah, ini nggak bisa diartikan hanya dengan menggunakan bahasa Yunani saja. Nggak bisa diterjemahkan hanya dengan menggunakan kamus saja. Karena definisi Alkitabiah untuk murid ini jelas itu sangatlah kompleks. Sebaiknya kita mengartikannya dengan melihat keseluruhan teologi Alkitabiah dan khususnya cara Yesus mendidik murid-muridnya haruslah membentuk definisi kita terhadap murid atau pemuridan. Itulah esensi dari kita menjadi seorang murid, dengan kita melihat murid Yesus dan bagaimana Yesus melakukan pemuridan. Jadi sejauh ini kita dapat menyimpulkan bahwa perihal memuridkan atau pemuridan itu sesuatu yang sangat-sangatlah urgent sifatnya, sangat-sangatlah penting. Bahkan bukan hanya sekedar dilakukan di gereja, tapi juga di rumah. Sama-sama katakan di rumah. Sama-sama katakan di rumah. Iya. Rumah itu adalah sentral, ya, tempat yang sentral untuk kita melakukan pendidikan dan pembinaan rohani secara khusus terhadap anak-anak. Di mana tempat ya yang paling esensial dan pertama sekali dalam kita mempraktekkan kasih dan kebenaran? Di rumah. Kalau bahasa Pak Gembala, jangan sampai kita jadi harum di luar sana tapi busuk di rumah. Nah, ini kan menjadi perhatian kita bersama-sama, tugas kita bersama-sama.
Ya kan? Apalagi kita para hamba-hamba Tuhan ini kan gak gampang kita. Gak gampang kita ini sebenarnya hidupnya. Karena diteropong hidup kita ini sama jemaat. Ngomong kasih, penguasaan diri, tapi gak ada kasih dan penguasaan dirinya untuk apa? Ya kayak saya ini kan, saya benar-benar diproses Tuhan dalam hal penguasaan diri. Misalnya ya kalau lagi di jalan, waduh, apalagi kalau di depan saya naik motor ibu-ibu, 4 kali saya mau tabrak ibu-ibu, benar, serius. 3 atau 4 kali lah. Cemana gak mau ditabrak kan, sen kiri belok kanan. Sen kanan belok kiri. Itu belum seberapa, ada kalanya sen kiri nggak belok-belok. Iya kan? Bukan lupa, memang kebiasaan. Kok lupa doyan? Ya itu belum seberapa, ada masa begini saya alami. Ini benar-benar sih parah benar. Jadi ini macet total. Adalah tiba-tiba ibu seperti Valentino Rossi. Macet total, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak. Apa? Terus tiba-tiba lewat depan mobil saya, dia tabrak mobil saya, dia yang nabrak, dia yang marah, dipukul pula lagi, pak, terus dimaki-maki. Nih, saya pendeta, nih kan? Pas kalau saya balas lagi, nggak taunya jemaat, oh langsung tahu ternyata siapa saya. Oh Pak Pendeta urusannya, percuma Pak Pendeta ngomong kasih penguasaan diri, mana kasihnya? Selesai. Ini kan, jadi pendeta itu memang serba salah. Gak mudah diteropong hidupnya. Betul nggak? Iya. Tetapi jadi pendeta itu juga sesuatu yang menyenangkan. Yang setuju katakan amin. Iya, selalu ada berkat Tuhan, yang piara kita itu adalah Tuhan. Iya kan? Selalu saja ada cara Tuhan untuk memberkati setiap kita. Betul nggak, Le Mario? Benar ya? Ya, amin aja. Agak lain memang Le aku ini. Iya kan? Maklum lah kan, pendeta ini kan nggak punya slip gaji. Yang ada gaji terselip. Makasih Pak Pendeta. Iya. Oh, di masa Covid itu di masa sukar-sukarnya. Soalnya nggak bisa jabat tangan. Makin sukar. Nah, ini nggak bermaksud apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jangan diartikan yang aneh-aneh. Ya kan? Tapi sekarang kan gampang bisa ditransfer. Bercanda. Emang boleh? Boleh lah. Nah, saya mau masuk kepada poin ini, sesuatu yang sangat penting. Tapi saya mau tambahkan sedikit lagi ya, terkait dengan pentingnya pemuridan itu dilakukan sejak dari rumah, dimulai dari rumah. Makanya caption kita IGREA itu kan keren banget kan, mulailah dari rumah. Sampai ada lagunya lagi ya kan, mulailah dari rumah. Diciptakan oleh Bapak Gembala kita pula lagi kan, makin tambah keren. Itu udah pas banget lah. Pas dan khas banget memang IGREA ini. Ya, dimulai dari rumah. Nah, saya tertarik sebenarnya dengan budaya pendidikan ala Yahudi. Pendidikan ala Yahudi yang mengajarkan kebenaran itu dimulai dari rumah. Ya, mendidik anak-anaknya dimulai dari rumah. Ya, misalnya Sema, ya kan, Sema Ulangan 6 ayat 4. Itu sesuatu yang harus terus-menerus diajarkan, diingat-ingat. Ulangan 6 ayat 4. Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini bukan bahasa roh, bahasa Ibrani. Ngomong apa pendeta ini? Bahasa Ibrani. Ya, dengarlah Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan kita itu Esa. Nah, ini sesuatu yang harus diajarkan secara berulang-ulang supaya mereka pada akhirnya menyadari bahwa dalam setiap kehidupan yang kita jalani sehari-hari ada Tuhan yang selalu mengontrol kita. Itu esensi dari Sema, pengakuan iman Yahudi. Dan ini selalu diajarkan oleh orang tua, dimulai dari rumah. Sama seperti kita, kalau kita menginginkan ya anak-anak kita takut akan Tuhan, maka hal itu harus ditunjukkan oleh orang tua, dipertontonkan sama orang tuanya. Ya kan? Kalau ingin anak-anaknya penuh dengan kasih, ya harus dipraktikkan oleh orang tuanya. Yang papanya mengasihi istrinya, mami, meskipun mami itu tidak lagi cantik seperti dulu, tapi cinta mami, cinta papi tidak pernah berkurang. Ya. Amin. Bapak-bapak katakan amin. Iya kan. Dulu body mami seperti Anes Monica, kalau sekarang kayak Doraemon, tapi cinta papi tidak pernah berkurang. Oh gitu ya Pi. Aku lihat papi ingat film keras sakti. Loh kalau gitu aku siapanya? Cut Pat Kai Pi.
Jahat kali. Cepat kali. Habis papi kalau tidur ngorok mulu. Gimana nggak ngorok, makan babi terus. Pagi makan babi, siang makan babi, malam makan babi. Sampai tidur pun ngorok seperti jahat kali. Ya, jadi ya kita bisa melihat dan meniru gaya budaya pendidikan orang Yahudi yang selalu mengajarkan kebenaran dimulai dari rumah. Nah, kita masuk kepada persoalan utama, 3 tanda seorang murid sejati. Apa sih yang menandai seorang itu dikatakan murid sejati? Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memiliki ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat. Tanpa ada ajaran yang sehat, tidak ada kerohanian yang sehat. Tanpa ada ajaran yang sehat, tidak ada kerohanian yang sehat. Kehidupan yang benar tidak bisa dibangun di atas ajaran yang salah atau sesat. Sekali lagi, kehidupan yang benar tidak bisa dibangun di atas ajaran yang salah atau sesat. Ajaran sesat itu jangan dipandang enteng. Paulus pernah berkata kepada Timotius, awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Kenapa Paulus perlu mengingatkan Timotius? Karena ajaran itu sesuatu yang sangat esensial. Jadi ajaran sesat itu jangan dipandang enteng karena sangat berbahaya. Ajaran bidat itu bukan hanya membawa kita kepada kesesatan tapi kebinasaan. Makanya dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 10 di sana Paulus keras sekali dalam menyikapi ajaran sesat. Anatema, anatema, terkutuklah dia, terkutuklah dia. Emangnya ada apa pada waktu itu sampai Paulus marah itu? Anatema, terkutuklah dia. Karena ada ajaran yang mengatakan untuk selamat tidak cukup hanya percaya Yesus, harus disunat. Harus melestarikan hukum Taurat atau tradisi Yahudi. Nggak cukup hanya percaya Yesus. Nah, Paulus berkata apa kepada mereka yang meyakini seperti ini, mengajarkan ini? Anatema, terkutuklah dia. Jadi untuk selamat itu cukup dengan percaya Yesus. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Sola Gratia, sola fide, sola scriptura, sola ria, restoran. Udah lapar. Nanti bisa lah Kak, habis ini kita Kak. Efesus 2 ayat 8 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia. Jadi kasih karunia itu yang mendasari segala sesuatu. Saya senang ya dengan gereja kita. Secara khusus oleh Pak Gembala selalu didengung-dengungkan tentang pengajaran kasih karunia. Kenapa? Memang esensi kekristenan itu bicara tentang kasih karunia. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak ada kasih karunia Tuhan di sana. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita menyadari segala sesuatu karena kasih karunia Tuhan, gak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri. Amin. Iya. Semua yang ada pada kita itu berasal daripada Tuhan. Nah kalau memang kita menyadari semuanya itu berasal daripada Tuhan, kalaupun diambil Tuhan, gak terlalu sakit kita melepaskannya. Oh yes. Iya. Sakit kenapa? Karena kita berpikir itu karena usaha kita, itu kita punya. We are only the manager, he is the owner. Agak-agak bahasa Inggris sedikit. Meskipun udah 3 bulan ku hafal itu. He is the owner. Dia pemilik, kita hanyalah pengelola. Kita hanya pengelola. Dipercayakan oleh Tuhan. Apa yang kita miliki itu sesuatu yang berasal daripada Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kelola dengan penuh tanggung jawab, dengan benar. Amin. Ini bukan hanya harta, anak pun titipan dari Tuhan. Ingat titipan. Ya kan, sehingga kita nggak perlu menyombongkan diri. Saya gunakan analogi parkir. Tukang parkir nggak bisa sombong. Hanya karena di lahannya itu ada mobil Alphard, Pajero, Ferrari. Nggak bisa sombong dia. Dititip. Bukan punya dia itu, Pak. Sama dengan kita. Kita harus menyadari bahwa semua yang ada pada kita adalah titipan. Ya, ya? Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, maka apapun tidak bisa kita lakukan. Apapun tidak bisa kita dapatkan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi ajaran yang sehat, ajaran yang benar, kita harus benar-benar pandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena ajaran yang salah atau ajaran bidat itu bisa membinasakan setiap kita. Matius 24 ayat 4, Tuhan Yesus mengingatkan hati-hati waspada terhadap ajaran sesat.
Matius pasal 18 ayat 7, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa celakalah orang yang mengajarkan kesesatan. Celaka. Itu Tuhan Yesus sendiri yang menegaskan atau mengingatkan. Kalau kita melihat dalam surat Paulus yang ditujukan pada Timotius, di sana Timotius diminta untuk menasehati orang-orang tertentu agar mereka tidak mengajarkan ajaran lain yang hanya akan menghasilkan persoalan belaka. Makanya di gereja kita ini ada kelas Journey of Faith. Journey of Faith. Dalam kelas itu diajarkan tentang apa? Doktrin-doktrin. Ya kan? Eskatologi, soteriologi, kristologi, Tritunggal, antropologi, ada filsafat, Pastor Mike, dan yang lain-lain. Ya kan? Itu digarap semua dengan sungguh-sungguh. Untuk menggarap ini butuh waktu kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah ya, Pak Daniel ya. 6 bulan. Setiap minggu Selasa dan Kamis kita bertemu. Diskusi bahkan berdebat. Kita meluangkan waktu setengah harian lagi kita melakukannya. Serius kita. Karena apa? Ini sesuatu yang sangat esensial dalam sebuah gereja. Ya, doktrin kristologi. Harus benar pandangan kita terhadap Kristus. Karena Kristus yang lain tidak akan pernah bisa menyelamatkan setiap kita. Kristus yang lain tidak akan pernah bisa menyelamatkan setiap kita. Kita benar-benar pagari dengan diri kita. Kita pagari diri kita ya dengan step-step yang jelas. Makanya misalnya nih ya. Dalam hal membangun doktrin, dalam hal membangun doktrin ada yang namanya metodologi teologi sistematika. Metodologi, saya singkat M ya, MTS. Metodologi teologi sistematika. Atau dalam hal membangun doktrin, itu ada step-stepnya, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan bersama-sama, nggak bisa sembarangan. Nah ini kita ikuti betul ketika kita menggarap materi kita. Nah yang pertama Alkitab. Ini sistematikanya. Yang kedua, di dalamnya lain Tuhan Yesus ya. Lalu ada siapa? Ada para rasul. Habis para rasul, bapak-bapak rasuli. Bapak rasuli. Di bawah bapak rasuli siapa? Bapak-bapak saya. Bapak-bapak gereja. Lalu gereja di panjang zaman. Ini metodologinya. Jadi kita kalau mengikuti ya skema ini, urutan ini, nggak mungkin kita terjebak pada kesesatan. Kalau serius kita menggali semuanya ini. Dan ini harus menjadi patokan. Lihat Alkitab, lihat para rasul, lihat bapak rasuli, lihat bapak gereja. Kristologi yang mereka pahami itu kristologi yang seperti apa selama ini, selama 2000 tahun kurang lebih. Itu kristologi seperti apa? Mari kita perkarakan bersama-sama. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba ada di abad 21 orang mengatakan, Yesus itu bukan Allah. Dia Allah yang diangkat di tengah jalan. Dia nggak kekal. Dia manusia yang diangkat jadi Tuhan. Bukan begitu Ferguson. Itu sudah jelas-jelas melanggar tatanan yang ada. Iya, misalnya kita lihat para rasul. Ya, misalnya Yohanes, Rasul Yohanes. Itu ada seorang muridnya, namanya siapa? Polikarpus. Nah, Polikarpus itu punya murid namanya siapa? Irenaius. Ini abad kedua. Nah, untuk kita mengetahui ajarannya benar itu tinggal ditelusuri. Yohanes, Polikarpus, dan Irenaius mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu kekal. Yesus itu setara dengan Bapa. Lalu tiba-tiba ada orang ujuk-ujuk di abad 21. Yesus itu tidak Allah. Hanya diangkat jadi Allah. Yesus tidak kekal. Dia bukan pencipta alam semesta, hanya pencipta kehidupan baru. Ini kan, ya kalian sendiri yang mengartikan lah ya. Ini kan, takutnya jadi ngomong nggak etis. Karena bagaimanapun tetap etika itu penting. Yang setuju katakan Nabi. Ini gak ada hubungan dengan politik ya. Tolong garis bawahi. Bagaimanapun etika itu penting. Gimana gak penting misalnya kalau saya punya anak. Kita anggap etika gak penting. Saya punya anak. Lalu dia panggil nama saya. Robson katanya. Robson katanya. Saya cekik.
Etika itu penting. Amin. Amin. Nggak ada hubungannya dengan politik. Mantap. Iya kan? Makanya Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyediakan waktu kita untuk belajar, apalagi sesuatu yang bersifat fundamental, sesuatu yang bersifat mayor. Sesuatu yang bersifat fundamental, mayor. Doktrin-doktrin utama kayak Tritunggal. Tritunggal. Ya. Ini doktrin utama dalam kekristenan. Ada 3 doktrin yang menandai sesuatu itu Kristen. Pertama, Tritunggal. Kedua, Kristologi. Ketiga, Alkitab. Alkitab. Kok salah ya? Nah, 3 hal ini gitu loh, harus diakui. Kalau nggak mengakui ketiga hal ini, itu bukan Kristen namanya. Ciptakan agama baru dengan dasar yang baru. Jangan diobok-obok dasarnya, ini Kristen. Kristen, Pak. Ya kan, kalau nggak mengakui ini, buat agama baru. Terserah mau Kristen kek, Kristen kek, silakan, Pak. Tapi selama mengakui diri Kristen, harus mengakui ketiga hal ini. Tapi kan Tritunggal itu kontradiktif, nggak masuk akal. Tritunggal itu kan sesuatu yang dibuat-buat, dikarang-karang oleh Bapak Gereja abad keempat. Begini Ferguson, datang aja di Journey of Faith. Biar bisa belajar lebih banyak lagi. Tritunggal itu nggak ada Alkitabiah, nggak Alkitabiah. Istilahnya aja nggak ada di Alkitab. Nah, penasaran nggak kira-kira? Penasaran nggak? Nggak penasaran? Biasa aja ya. Ya Allah. Gini amat ya. Nah, ada Kristologi. Ada Kristologi. Ya kan, menjadi penting bagi setiap kita. Ini mayor. Ya kan, yang lain-lainnya kita bisa beda. Kayak baptisan. Baptis, ini minor, Pak. Hah? Mau diselam kek, tenggelamkan, mau dipercik kek, mau pakai pasir, pakai bendera, silakan Bang, nggak jadi masalah, Pak. Dan itu semua mekanisme. Saya bingung orang meributkan hal-hal yang bersifat apa? Hal-hal yang bersifat non-minor gitu loh. Baptis yang dipersoalkan itu, yang benar itu adalah ditenggelamkan. Kalau nggak ditenggelamkan nggak sah. Oh enggak dipercik. Oh enggak pakai bendera. Itu terserah aja, silakan. Ini kan minor sifatnya. Dan yang paling penting kalau kita bicara tentang baptisan, itu bukan caranya, tapi esensinya. Apa esensinya? Pertobatan. Mau puluhan kali pun kita dibaptis tenggelamkan, kalau kita nggak bertobat ada artinya apa? Jadi nggak usah kita berdebat masalah cara apa? Saling menghina. Ini kan capek kita, nggak ada habis-habisnya perdebatan ini. Dicelup, itu kayak teh celup aja dicelup-celup. Dipercik, itu kayak bunga aja dipercik-percik. Ngapain kita persoalkan itu? Persoalkan yang esensi. Kalau kita bicara tentang baptisan, esensinya apa? Pertobatan. Saya nggak tahu lah, tapi pasti kemungkinan besar Bapak Gembala setuju. Makanya sebenarnya saya nggak terlalu setuju kalau pernikahan itu menjadikan baptisan sebagai syarat untuk menikah. Kayak kurang berharga dibuat akhirnya baptisan itu. Baptisan itu lambang dari pertobatan. Kita ditenggelamkan. Ada maknanya ketika kita bicara tentang baptisan itu dengan cara ditenggelamkan. Kehidupan lama kita ditinggalkan, baru kita mengenakan manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apanya yang baru? Ya istrinya, betul. Hidupnya, kehidupannya, gaya hidupnya, itu yang baru. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Yesus itu adalah Allah dari kekal sampai kekal. Dia setara dengan Bapa. Saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Jadi kalau kita bicara tentang penginjilan pun sebenarnya, kita memberitakan Injil itu bukan hanya sekedar kepada orang yang nggak pernah mendengarkan Injil sama sekali. Untuk orang yang pernah mendengar Injil pun kita perlu memberitakan Injil. Untuk orang Kristen sekalipun. Karena bisa saja Injil yang didengarkan salah, Injil yang lain, Yesus yang lain. Jadi kalau dikatakan misalnya Yesus itu bukan Allah, diangkat jadi Allah, bukan juru selamat sejati, diangkat jadi juru selamat, tidak kekal. Ya, ini Yesus yang lain, asli Yesus yang lain. Nah, orang yang seperti ini juga butuh mendengar Injil yang asli, Injil yang murni.
Ya tentu kita harus menyediakan waktu kita untuk mempelajari yang benar itu seperti apa. Harus antusias kita ya menggali dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Ini kan perihal Tuhan. Gak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain bagaimana kita pada akhirnya menjadi orang yang bertuhan. Indah kali hidup kita, ya indah kali hidup kita ini pada akhirnya kalau kita jadi orang yang bertuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, itu yang pertama terkait dengan ajaran yang sehat. Yang kedua, apa yang menandai ya seseorang itu murid sejati? Iman yang teguh. Iman yang teguh. Kita harus memiliki iman yang teguh atau iman yang benar. Iman yang teguh adalah iman yang didasarkan dan terus dibangun di atas kebenaran Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang teguh adalah iman yang tahan uji. Sama-sama katakan saya tahan uji. Sama-sama katakan saya tahan uji. Iya, kita buktikan dong dalam kehidupan kita secara konkret. Apakah kita ini memiliki iman yang tahan uji atau tidak? Ya kan? Gak gampang ya kita menjadi down hanya karena banyaknya masalah yang kita hadapi. Iman yang tahan uji adalah iman yang menaklukkan pencobaan, bukan ditaklukkan oleh pencobaan. Iman yang tahan uji adalah iman yang menaklukkan ujian, bukan ditaklukkan oleh ujian. Kita harus membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati dengan kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Paulus tidak sembarangan berkata kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi ya, Paulus tidak sembarangan berkata kamu lebih dari pemenang. Coba perhatikan Alkitab kita. Ya, secara khusus tulisan Paulus. Paulus hanya berkata kamu lebih dari pemenang kepada jemaat siapa? Kepada jemaat siapa? Hanya kepada jemaat Roma, nggak ada yang lain. Kita temukan nggak kalimat itu di Korintus? Nggak temukan. Kenapa? Jemaat Korintus itu jemaat yang paling kaya dengan karunia rohani. Jemaat yang paling kaya dengan karunia-karunia rohani itu jemaat Korintus. Tapi jemaat yang paling miskin dengan karakter kedewasaan rohani itu juga jemaat Korintus. Gimana? Ya kan, nggak sombong rohani, baru bisa sedikit bahasa roh, udah gayanya selangit. Ya kan, udah merasa lebih baik, lebih hebat daripada yang lain. Padahal yang paling utama itu bukan bahasa roh, tapi buah roh. Yang setuju katakan amin. Yang paling penting itu bukan bahasa roh, tapi buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan terakhir penguasaan diri. Ini jauh lebih penting. Sehingga, kalaupun kita nggak bisa bahasa roh, tapi bisa menghasilkan buah roh, itu jauh lebih penting. Amin. Buah roh itu jauh lebih penting. Ini kan nggak sembarangan kita menggunakan bibir kita, karena kita menguasai. Ya. Jangan sampai ibu-ibu cerewetnya itu sama seperti bahasa roh. Nah, itu juga perlu penguasaan diri. Amin. Ini ibu-ibu saking cerewetnya, bukan hanya suaminya yang takut, bukan hanya anak-anak yang takut. Kucing pun melewat takut, meong. Apa meong? Saking cerewetnya. Tapi ibu-ibu di sini sih tidak ada yang seperti itu. Insya Allah. Ya kan? Makanya kalau orang nggak belajar yang benar, akhirnya ajarannya salah-salah. Coba sampai ada gereja yang mengharuskan pengerjanya untuk bahasa roh. Kalau nggak bisa bahasa roh, nggak bisa melayani. Coba. Kalau nggak bahasa roh nggak bisa selamat, nggak mau surga karena di surga nanti bahasa roh. Di mana ayatnya? Nggak ada Ferguson, nggak ada apa Alkitab, nggak ada. Akhirnya orang apa? Les bahasa roh. Coba les bahasa roh. Bahasa roh dileskan, ada. Tapi saya nggak perlu sebutkan. Coba bahasa roh gimana coba? Bahasa roh dileskan, amang ya mang. Katakan di, katakan dada. Gabungkan dadi dada. Maaf, saya bukan menghakimi ya. Di gereja-gereja itu banyak bahasa roh palsu. Maaf. Saya bahasa roh bukan menghina atau melarang orang untuk menggunakan bahasa roh. Saya bahasa roh. Tapi harus dipraktikkan dengan Alkitabiah. Ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya gitu loh. Betul nggak? Iya. Coba gimana nggak palsu? Iya kan, di depan laba-laba sampai belakang laba-laba. Semuanya jadi laba-laba, jadi Spiderman. Nah. Bahasa rohnya itu aja, kayak Roh Kudus nggak kreatif. Padahal Roh Kudus itu kan kreatif. Masa doanya itu gitu loh, laba sampai lama-lama laba terus. Iya kan? Sandal lama, ganti sandal baru. Kan bahasa rohnya terus, kuraba-raba, saku kurata, habis dua uangnya. Iya
bukan sama sekali tidak bermaksud untuk menghina. Dan saya bisa bertanggung jawabkan, bahasa roh itu alkitabiah. Paulus sendiri yang berkata, jangan melarang orang menggunakan bahasa roh. Jadi nggak ada yang salah. Tapi itu bukan paling penting. Makanya Paulus ngomong tentang kasih kepada jemaat Korintus. Karena yang kurang dari jemaat Korintus apa? Kasih. 1 Korintus pasal ke-13. Iya loh. Kasih itu yang paling penting. Amin. Kasih yang paling penting. Bagaimana hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus sehingga kita nggak gampang membenci, tapi mudah untuk mengampuni. Iya kan? Nggak gampang untuk membenci, tapi gampang untuk mengampuni. Jangan sampai sebaliknya. Susah sekali mengampuni, mudah kali untuk membenci. Nah, ini juga bahaya kali. Iya kan? Bagaimana hidup kita mau diberkati pada akhirnya kalau hidup kita penuh dengan kebencian. Tapi Tuhan kita itu memang baik ya. Tuhan yang selalu sabar ya membentuk karakter kita dengan berbagai macam peristiwa. Makanya ya kita itu di pikirannya jangan hanya sekedar berkat uang, berkat uang. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah ya dengan berkat ya, dengan kita jadi kaya, dipromosikan oleh Tuhan, punya jabatan, punya pangkat yang tinggi dan sebagainya macamnya. Gak ada yang salah. Tapi kita harus lebih utama mengindahkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi yang seperti Dia. Makanya Tuhan izinkan untuk kita diproses dengan berbagai macam peristiwa. Berkat Tuhan itu bukan kaya, sukses, banyak duit, punya jabatan, tenar, populer. Bukan. Meskipun ini juga berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan yang sejati itu adalah ketika Tuhan proses kita dengan berbagai macam peristiwa. Yang mana semuanya ini membentuk kita untuk menjadi pribadi yang semakin lebih kuat, semakin dewasa di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, disinilah berkat Tuhan yang sejati itu ketika kita diproses menjadi pribadi yang lebih sabar. Ya kan? Penuh kasih. Di situ berkat Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang benar, bukan iman yang besar. Ya, iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar. Banyak orang mendengung-dengungkan, memproklamirkan iman yang besar. Karena dengan iman yang besar kita itu bisa melakukan hal-hal yang bersifat spektakuler. Hal-hal yang dahsyat dan ajaib itu bisa terjadi kalau kita memiliki iman yang besar. Oh, jangankan iman yang besar, iman yang kecil aja kata Alkitab bisa memindahkan biji sawi. Iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Ya kan? Sekali-sekali perlu salah. Biar ketahuan kalau jemaat itu fokus. Harus begitu. Iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Ya kan, orang suka yang begini-begini. Yang paling penting itu bukan iman yang besar, iman yang benar. Di mana saat sekalipun gunung masalah kita nggak pindah, tapi hati kita tetap berpegang teguh pada Yesus Kristus. Kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini yang benar. Mantap lek aku. Lek Mario. Harus begitu dari tadi itu tangannya. Ya kan, meskipun gunung masalah kita nggak pindah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini cius nggak aminnya ini? Amin. Baru aja sedikit masalah Tuhan, aku nggak kuat. Nggak kuat aku Tuhan. Pergugo ya Tuhan. Tapi kok di gereja nyanyinya, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya lebih dari pemenang. Yang belakang belum, yang belakang. Iya kan? Kalau nyanyi kan, nyanyi jago kali, semangat kali, antusias sekali kan. Baru sedikit masalahnya, udah pergogo ya Tuhan, dan gua. Kuatkan aku Tuhan, tidak kuat aku Tuhan. Ya kan, kita harus buktikan bahwa kita lebih dari pemenang dengan kita nggak gampang menyerah. Karena seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Keren kan? Saya ulangi karena keren. Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Siapa di sini nggak pernah gagal? Sebenarnya kita semua ini adalah orang yang gagal. Apalagi di mata Tuhan, banyak kali kegagalan kita. Tapi bersyukur sekali kita ya, punya Tuhan yang penuh dengan kasih, yang selalu menyambut kita, menerima kita apa adanya. Coba Tuhan kita itu tipikal orang yang terima kita ada apanya. Ada di antara kita yang diterima? Tidak ada apa. Halo? Makanya bersyukur sekali ya kita punya Tuhan seperti Yesus ya. Menerima kita
apa adanya. Tapi percayalah, di dalam Kristus kita nggak pernah menjadi hanya sekedar apa adanya. Kita pasti diubahkan oleh Tuhan, diperindah oleh Tuhan sehingga jadi ada apanya. Amin? Amin? Iya dong. Ada perbedaannya dong sebelum dan sudah terima Yesus, mengenal Yesus. Sebelumnya kita hanya apa adanya. Setelah mengenal Yesus kita jadi ada apanya. Ya? Jadi kita harus memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh melahirkan teladan yang baik bagi saudara-saudara seiman lainnya. 1 Timotius 4 ayat 2. Dan menjadi ciri khas manusia Allah yang tidak dibelokkan oleh cinta uang. Oleh cinta uang. Ya, punya banyak uang itu tidak ada yang salah. Cinta uang itu yang menjadi masalah. Ya kan? Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Gak ada yang salah dengan jadi kaya. Yang salah itu kalau kita jadi kaya tapi sombong atau pelit. Iya, pelitnya bukan main. Aduh, tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat, bah. Yang setuju katakan amin. Halo, ada orangnya kaya tapi pelit. Saking pelitnya, jangankan uangnya, dosanya pun diminta gak dikasih. Saking pelitnya. Saking pelitnya. Jangankan uang, dosanya pun diminta gak dikasih. Dia mau nikmati semuanya, bah. Nah kalau yang begini mati bu, mau masuk surga. Nah bisa dari mana jalannya? Alkitab yang berkata orang kikir, orang pelit sukar masuk surga. 1 Korintus pasal 6, nanti bacanya sendiri. Tapi di sini tidak ada yang pelit lah. Murah hati semua. Gak ada yang amin ya. Ya kan, murah hati semua. Ya, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, menghalalkan segala cara hanya supaya mendapatkan uang. Ya, orang yang cinta uang itu bukan hanya sekedar orang yang terus berburu uang. Bukan hanya sekedar orang yang berburu uang. Tapi bahasa sederhananya, ketika kita nggak mengutamakan uang, ketika kita nggak mengutamakan Tuhan dia segala-galanya, itu cinta uang. Ya kan? Lebih semangat dia kalau cari uang daripada cari Tuhan. Itu cinta uang itu. Ya kan? Kalau cari uang, ya kan? All out sekali dia, cari Tuhan, malas-malasan, ke gereja aja. Sekali setahun, kayak kapal tenggelam, kapal selam. Ya kan? Munculnya sekali, tenggelamnya lama kali. Ya. Ke gereja sekali setahun, pas Natal, itu pun karena ada makanan. Iya, adalah Kristen Paskah. Iya kan, hanya pas Paskah, Natal, sama waktu apa? Waktu Jumat Agung. Supaya bisa ikut perjamuan kudus. Yang begini-begini kan, baru hujan dikit aja, udah gak ke gereja. Tapi kalau di gereja nyanyinya, apapun keinjak-injak, apapun keinjak-injak, apa mau diinjak apa? Iblis keinjak-injak, baru aja, belum iblis, baru hujan, udah takut lah. Belum iblis lah. Ya kan? Yang mana setan pun tahu sebenarnya ya kan. Kita ini nggak perlu dia goda pasti jatuh. Tapi ini mah nggak perlu goda, ini pasti jatuh ini. Gimana nggak mudah jatuh gitu loh, ke gereja itu malas, Pak. Ya kan, di gereja kita pasti bertumbuh, ya. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain dengan orang-orang percaya lainnya. Nah, yang ketiga, kehidupan yang saleh. Yang ketiga, ini yang terakhir. Biasanya kalau jemaat itu mendengar yang terakhir, senang kali ya. Ini yang terakhir. Tapi yang terakhir ini ada 5 poin. Kehidupan yang saleh, ini yang terakhir. Perilaku yang saleh harus mengalir dari iman yang teguh, sebagaimana dituntut oleh ajaran Injil yang benar. Jadi setiap orang percaya seharusnya mengetahui ajaran yang benar yang menyebabkan dirinya disebut Kristen. Tidak mengikuti ajaran sesat dan hidup dalam kesalehan. Hidup dalam kesalehan seperti yang disaksikan oleh ajaran Injil yang benar. Sebagai saudara-saudara seiman, jemaat diimbau untuk saling menolong dalam mewujudkan ya hal-hal tadi. Mereka yang kuat dalam ajaran, kekuatannya tidak hanya diwujudkan dalam perbuatan baik, melainkan juga untuk menguatkan mereka yang kurang memiliki pengetahuan tentang kebenaran Alkitabiah. Dan ini juga harus dianggap sebagai kebutuhan yang mendasar, sebagai sesuatu yang penting. Mereka yang kuat dalam iman hendaklah menguatkan seluruh anggota tubuh Kristus dalam berpegang pada janji Allah.
Pada gilirannya, pengetahuan akan Injil dan iman kepada Yesus Kristus haruslah terwujud dalam perilaku yang saleh yang mencerminkan kemuliaan Injil. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Matius pasal yang ke-23 kalau tidak salah, ayat 2 dan 3, Tuhan Yesus berkata begini terkait dengan ahli Taurat ya, lakukanlah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan, karena antara apa yang mereka ajarkan dengan apa yang mereka lakukan berbanding tidak lurus, berbanding terbalik. Jadi sekali lagi penting sekali kehidupan yang saleh. Ya, semakin dalam kita mengenal Injil, semakin jauh kita dari dosa. Dosa sekecil apapun membuat kita gelisah ketika kita makin dekat dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya, itulah kehidupan dari setiap kita orang yang percaya kepada Injil. Tuhan Yesus memberkati.